Elshinta News and Talk. Komisi 8 DPR RI sepakati usulan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH 2024 di angka 93,4 juta rupiah. Angka ini lebih kecil daripada usulan terbaru oleh Kemenak di angka 94,3 juta. Setelah sebelumnya ramai usulan Kemenak untuk BPIH sebesar 105 juta rupiah per jamaah. Ketua Panja BPIH Komisi 8 DPR RI Abdul Wahid menekankan dengan besaran BPIH yang telah disepakati ini jangan sampai mengurangi fasilitas dan pelayanan kepada para jamaah. Seperti apa penjelasan selengkapnya, kita akan membahasnya bersama dengan anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya Diputra. Elshinta News and Talk. Pak Wisnu, akhirnya sudah ada keputusan untuk kemudian mengurangi dari usulan pemerintah dari 105 dan sekarang menjadi 93,4 begitu. Ini sudah sesuai belum dengan rasionalisasi yang kemudian disampaikan dari DPR kepada pemerintah? Ini belum keputusan ya, karena masih ada tahapan berikutnya, yaitu kita akan lanjut laporan panja itu tanggal 27 November ya. Jadi masih ada komponen yang insya Allah kita mau sisir kembali, Mas. Komponen yang alhamdulillah sudah kita coba perjuangkan turunnya itu dari biaya penerbangan dari 36 juta, jadi malam itu turun menjadi 33 juta 427 ribu, Mas. Lalu kemudian untuk biaya catering yang kita tahu sendiri bagaimana model atau bentuk cateringnya, sesungguhnya kita mau pukul rata. Ini mohon maaf ya, saya perjalanan ke Halim, terbang ke Semarang. Baik. Jadi saya lanjutkan. Kita tadi malam itu melakukan efisiensi, reduce cost untuk biaya penerbangan sama biaya catering. Sehingga dari 105 juta, ini turun ke angka 93 juta 410. Jadi mohon maaf sambil meralat yang disampaikan oleh Pak Profesor Hilman Latif, itu tadi malam 94,3, mungkin karena lelah ya, kita sudah hampir seminggu begadang terus. Jadi angka yang ada di Excel kita itu 93 juta 410 itu di mana nanti kan tetap ada subsidi dari BPKH. Dengan hitungan tidak seperti tahun kemarin 5545, tapi hitungannya adalah 60-40. Jadi 60% dari angka 93 juta. Insya Allah tidak jauh dari harapan dari masyarakat. Untuk kenaikan sendiri kan memang juga ada kenaikan dari yang sebelumnya ya Pak. Sebelumnya tahun 2023 ini 90 juta dan sekarang ada kenaikan 3,4 juta. Apakah ini sudah cukup menutupi mungkin nanti berbagai faktor yang akan berpengaruh pada kenaikan harga di 2024 mendatang, Pak Wisnu? Jadi hari Senin itu kita mau reduce cost lagi untuk biaya penerbangan. Karena ada beberapa masukan terkait konsep syariah, di mana penerbangan itu jamaah itu harus membayar ketika pesawat balik dalam kondisi kosong, begitu. Jadi ini coba kita akan tekankan kembali. Jadi 33 juta itu membayar 4 kali trip tuh jamaah. Jadi kalau sesuai dengan konsep syariah itu 2 kali trip saja, yaitu pergi sama pulangnya, begitu ya. Semoga nanti akan menjadi pembahasan yang bagus. Kalau saya hitung ya bisa reduksi cost-nya bisa sampai angka 8 juta. Itu yang pertama. Yang kedua terkait masyair. Masyair ya. Masyair itu berarti pelayanan ketika di Armusna. Kurang lebih berapa hari itu? Beberapa hari di Armusna saja. Nah, pelayanan yang agak kacau di kemarin waktu di Musdalifah itu dari Syarikah Masyarik. Kita sebetulnya blacklist tuh syarikah masyarik, jangan dipakai lagi. Ada kurang lebih 16 masyair ya dari perusahaan untuk bisa melakukan pengelolaan di Armusna. Jadi kita inginnya lakukan aja tender terbuka. Dari situ angkanya 17.500.000 untuk biaya masyair. Sebentar, saya buka di Excelnya. Masyair betul di Armusna itu mohon maaf sekitar 19 juta
489 kita bisa turunkan di angka sementara ini 17.753. Nah, ini belum open tender. Kita kepinginnya open tender bagi siapapun syarikah yang bisa melakukan pelayanan di Armusna atau sebagai masyair. Ya, kita ini baru tahap asumsi sih bisa turun 2-3 juta lagi, insya Allah. Ditambah tadi yang pesawat turun lagi 8 juta, ya bisa turun lagi 10-an juta. Seperti itu Mas perjuangan kita untuk memberikan layanan terbaik buat jamaah kita di 1445 Hijriah. Jangan sampai memberatkan, akan tetapi tetap Mas kita spesifikasinya jangan diturunkan begitu. Karena dengan 18,5 real menjadi 10 real untuk contoh sarapan, saya pribadi saya sudah melakukan pengecekan by data kepada para pengusaha catering yang ada di sana begitu. Jadi saya dapat laporan bahwasanya dengan 10 real saja di sana itu bisa dapat 1 lauk dan 2 sayuran. Nah, kalau kita lihat di tahun kemarin kan agak memprihatinkan ya Mas ya. Dapatnya itu dengan 18,5 real itu dapatnya nasi kuning sama kacang yang digoreng sampai gosong seperti itu. Dan pastinya lansia nggak bisa makan. Kasihan sekali untuk di tahun kemarin. Nah, ini harus kita perbaiki untuk sistem cateringnya dan harus mendekat gitu kan kepada pos-pos di mana jamaah haji kita ini tinggal. Jadi jangan cateringnya jauh sekali sehingga pasti kita kan ada permasalahan dengan transportasi. Mobil apa ndak bisa lewat begitu Mas. Jadi ini kita harus bikin dapur umum yang pemerintah membuat di sekitar atau dekat dengan pos-pos hotel-hotel tempat tinggal para jamaah kita. Insya Allah ada 2 komponen lagi Mas yang kita sisir di hari Senin besok. Jadi belum ketetapan ini Mas ya, belum keputusan. Karena kan tahapannya ini kita masih panja. Setelah panja kemudian kita laporan panja kepada komisi, kemudian lakukan raker lagi dengan semua jajaran Kemenak, lalu baru kemudian pengesahan. Jadi ini belum ketetapan ya Mas, ini berita simpang siur di media kok sudah menetapkan atau sudah ketetapan. Belum, sekali lagi kita masih ingin yang pelayanan terbaik buat jamaah kita sejumlah 241.000 jamaah insya Allah untuk 1445. Itu sudah tambahan kuota 20.000 ya Mas. Ini belum penetapan, berarti masih ada kemungkinan untuk turun lagi. Tapi tadi Pak Wisnu, dengan harga misal contoh makanan ya 18,5 rial saja pelayanan terbatas begitu. Kalau diturunkan apakah bisa menjamin begitu pelayanan bisa lebih maksimal nanti untuk jamaah kita? Ya, jadi kita tetapkan spesifikasi dulu nih di awal Mas. Spesifikasinya apa saja. Jadi sampai kepada gramasi nasinya pun dari Dirjen kemarin, Dirjen menyampaikan 150 gram itu katanya saran dari ahli gizi. Tapi setelah kita terapkan kepada diri kita, 150 gram itu sangat kecil sekali. Apalagi para jamaah itu kan aktivitasnya tinggi dengan suhu kurang lebih 48 sampai 50 derajat Celcius. Maka mengeluarkan kalori yang begitu banyak, nampaknya porsinya porsi diet. Porsi dari ahli gizi atau porsi penderita diabetes mellitus gitu. Tapi kan tidak semua para jamaah itu, apalagi kita di Indonesia, itu kan butuh terutama adalah kecukupan nasi ya Mas ya. Kita kan makan kue atau lontong berapa biji pun kalau belum makan nasi itu belum kenyang. Nah ini merubah kultur itu tidak mudah. Jadi sampai kita perhatikan kepada gramasinya. Gram kan dari kemarin 300 gram diturunkan jadi 150 gram, kita minta untuk dikembalikan menjadi 300 gram, begitu. Kemudian lauk juga harus menuruti kaidah 4 sehat 5 sempurna. Itu dari segi layanannya. Nah, kalau mau lebih bagus lagi layanannya, itu tidak penunjukan langsung untuk cateringnya,
ikuti aja open tender di catering itu, tapi kita punya spesifikasi itu. Jadi kenapa kita menentukan 10 real? Itu kita sudah lakukan survei di lapangan itu, Mas. Bagaimana dengan pelayanan yang lain tadi Pak Wisnu? Bisa dengan penerbangan juga dari 36 juta menjadi 33 juta. Apakah nanti akan bisa juga memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat? Atau mungkin dari sisi yang lain? Untuk penerbangan, kita tetap di 2 maskapai sementara ini yang sanggup untuk melayani para jamaah itu Saudia Airlines sama Garuda. Yeah. Jadi kita tetap pada layanan standarisasi Saudia sama Garuda. Ini yang menyampaikan kemarin langsung di route-nya Garuda seperti itu. Jadi angka ini ya dia kurangin sedikit profit lah, karena kemarin kan di tahun 2022-23 kan lumayan tuh profitnya gede banget seperti itu. Jadi ini kita bisa turunkan. Sebelumnya tadi kami sudah berdiskusi juga Pak Wisnu dengan Komnas Haji Umroh, ada Pak Mustoli. Ada satu poin yang menarik yang disampaikan beliau adalah sekian banyak jamaah yang kita berangkatkan, lantas dengan nominal angka yang cukup fantastis begitu, 20 triliun lebih sekali pemberangkatan haji. Nah ini menjadi sorotan ketika angka uang sebanyak itu yang justru menikmati malah pihak luar negeri begitu, pihak Arab Saudi sendiri. Apa keuntungan yang harusnya bisa kita raih begitu sebagai pengelola, khususnya mungkin ya dari pemerintah harusnya bisa memanfaatkan hal itu juga. Tapi sebelum dijawab Pak Wisnu, ada pendengar sudah bergabung, kita dengarkan dulu ya tanggapan dari pendengar kita. Ada Pak Iqbal di Bogor. Selamat siang Pak Iqbal. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Iqbal. Pak anggota DPR yang terhormat, ini masukan aja nih Pak buat anggota DPR, khususnya komisi yang menangani haji ya. Jadi seringkali kita mendengar dan melihat di media sosial itu ada tumpang tindih informasi yang disampaikan ke masyarakat. Jadi seperti ini misalnya, ada anggota komisi yang tugasnya itu pengawasan dalam ibadah haji, dia berangkat ke Mekah dan Madinah untuk mengawasi proses haji di sana, ya kan? Misalnya anggota dewannya si A lah gitu. Tapi yang komentar di media sosial itu anggota dewan si B, ya kan? Terus malah lagi ada lagi yang komentar anggota dewannya si C yang nggak pernah ikut rapat dengan Kementerian Agama. Jadi informasi-informasi ini yang beredar di masyarakat ini sangat liar gitu. Seharusnya kan ini harus ditertibkan dulu ya Pak ya, di anggota DPR RI itu. Jadi yang memberikan informasi ke masyarakat itu adalah anggota dewan yang melihat, merasakan dan mendengar langsung kegiatan-kegiatan perhajian yang selama ini dilakukan gitu loh. Jadi tidak simpang siur. Jadi bukan malah informasi yang positif masyarakat dapat, tapi malah berita-berita yang nggak jelas gitu loh. Baik. Ini mohon juga ini ditertibkan Pak, sesama anggota dewan ini. Ya kalau bukan bidang dia, janganlah menyampaikan komentar apapun persoalan haji yang dia tidak pahami gitu. Nah ini salah satu yang menjadi kisruhnya ya, kisruhnya di masyarakat karena tidak mendapatkan informasi yang valid. Itu ada anggota dewan yang tidak pernah ikut rapat dengan Kementerian Agama, dia komentar di media sosial tentang terkait masalah haji. Nah ini kan jadi komunikasi gitu, informasi. Ini seharusnya ditertibkanlah supaya masyarakat itu mendapatkan informasi yang sangat terang benderang gitu. Sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat supaya tidak ada suudzon. Yang salah-salah itu nanti kan yang salah kan pemerintah dan DPR juga nanti disalah-salahin masyarakat. Gitu, baik. Ini sudah masukan aja nih buat. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Iqbal di Bogor. Ada Pak Parlindungan Harahap di Bogor juga nih. Selamat siang Pak Parlindungan. Selamat siang kembali Bang Penyiar. Assalamualaikum Bapak narasumber. Ini yang saya dengar ini semoga ini masih wacana ya. Masih wacana kan Pak ya. Iya. Dengan wacana ini saya sangat berharap Komisi 8 mencari jalan keluar dulu. Jangan langsung to the point dulu masalah masih wacana ya. Saya rasa harus kerjasama. Sebenarnya sih kalau ada oposisi bagus juga untuk pembanding ke pemerintah kan.
yang Parlin mau saya berikan jalan keluar. Mungkin masalah tadi makan segala macam 300 gram kembali beras, bisa kita bawa dari sini beras kita sendiri ke sana. Tapi tempatnya kalau bisa, itu kan ada tanah 10 hektar di dekat masjid itu, Mekah itu punya ahli warisnya Mataram Surakarta. Kenapa ini kita tidak manfaatkan? Itu tanah kosong. Seharusnya kita manfaatkan untuk mengurangi anggaran-anggaran. Saya hitung-hitungan Parlin sekitar 27 triliun. Hitung-hitungan Parlin kalau memang nanti jadi 105 ya. Terus bisa juga kita koordinasikan remukan dengan Raja Arab atau Pangeran Arab, karena Indonesia terbanyak naik haji untuk pengurangan. Dan yang terakhir, abadi umat mulai zaman Bung Karno belum pernah ada yang mengganggu gugat sampai zaman SBY. Setelah 10 tahun ini Bapak Joko Widodo dikutik ya. Saya rasa ini bisa pengganti juga. Sementara ini kan dolar masih tinggi, semuanya kita kiblatnya ke dolar kan. Ini mohon diremukan dulu. Saya rasa 13 triliun bisa kita ambil dari abadi umat. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Parlindungan Harap di Bogor. Mungkin bisa ditanggapi dulu Pak Wisnu, dua pendengar kita. Itu yang sosial media itu mungkin dia sebagai pribadi ya, dia berpendapat. Tapi kalau memang seperti media yang bertanggung jawab seperti El Sinta ini, pastinya dia akan memfilter siapa narasumbernya. Kebetulan saya panja, jadi dia kerja di BPIH atau di haji ya, untuk haji. Insya Allah ini 7 hari kita berturut-turut dengan Kementerian Agama, dengan badan terkait BPKH, dan juga langsung kepada Kementerian Perhubungan, ada Dirut Garuda juga insya Allah. Jadi info yang saya sampaikan bukan untuk provokasi, tapi ini memang bahan rapat yang boleh untuk bisa di-share, disampaikan kepada masyarakat. Itu yang pertama tadi Pak Iqbal. Untuk Pak Parlindungan itu ide ya, usulan, tanggapan. Saya malah justru mau terima kasih usulannya, nanti coba saya sampaikan di rapat ketika bertemu dengan Kementerian Agama. Nah, tadi pertanyaan dari Mas Muhammad terkait apa yang bisa kita ambil keuntungan dengan nilai transaksi yang besar ini. Pastinya ketika kita juga ada keterbatasan di dapur umum, dengan selera yang berbeda-beda tentunya tidak bisa memenuhi, semisal Sumatera suka pedas, Jawa suka manis gitu kan ya, daerah timur mungkin sukanya asin. Ini bisa menjadi peluang buat teman-teman UMKM untuk segera menyiapkan makanan siap saji yang sehat, yang bergizi, sehingga nanti bisa dibawa oleh para jamaah sejumlah 241.000 ini. Jadi momentum menggarakan di 1445 Hijriah ini bisa disambut oleh teman-teman UMKM, sehingga produk-produknya, jasa mungkin dari sisi permakanan gitu ya, kita bisa manfaatkan, bisa maksimalkan. Dan untuk penerbangan ya kita dapat ya, Garuda itu kan berarti miliknya kita semuanya. Begitu Mas Muhammad, apa yang bisa kita ambil keuntungan dari transaksi yang begitu besar di momentum haji. Tapi sisi lain adalah kalau bahasa lainnya adalah subsidi yang diberikan pemerintah dalam pelaksanaan ibadah haji yang notabene-nya menggunakan dana optimalisasi. Ini nanti besarannya akan didiskusikan juga nanti, tidak Pak Wisnu, dalam rapat panja? Baik. Jadi insya Allah prosentasenya sudah disepakati kalau untuk prosentase subsidi ya, yaitu di angka 60 dan 40. Kenapa tidak di angka 5545, begitu kan? Ketika di angka 5545, ini dana BPKH yang ada dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji ini
Kita khawatirkan dalam tempo 3, 4 tahun, 5 tahun ke depan itu akan habis buat subsidi. Seperti itu. Jadi kita secara bijak jamaah 60% dari jumlah tadi komponen BPIH, lalu 40% itu nanti akan ada subsidi dari BPKH. Seperti itu. Jadi tinggal dihitung aja 60% dari 93.410. Ya Mas ya, tapi angka ini kan sekali lagi belum ketok palu ya. Kita berharap masih bisa turun lagi. Fokus kita memberikan layanan yang terbaik kepada jamaah dengan tidak memberatkan. Coba saya hitung 93.410 286. Kalau saya kalikan 60%, maka sekitar 56 juta. 046.171. Seperti itu. Baik. Kalau di tahun kemarin kan di angka 90 juta 050 ya Mas? Iya. Dan mekanismenya tadi 5545 ya Pak Wisnu ya, kalau di tahun kemarin. Yang kemarin 5545, yang sekarang 6040. Kemarin kan 90 050 637 kita kalikan 55%, itu sekitar 50 jutaan ya kemarin ya, di angka 50 jutaan. Baik. Nah sekarang di angka 56. Terakhir mungkin Pak Wisnu, ke depan akan seperti apa nanti Komisi 8 mengawal penetapan biaya pelaksanaan ibadah haji ini? Baik, kita masih ada beberapa pertemuan dengan Kementerian Agama. Senin besok itu semoga sudah final, karena ada 2 komponen lagi yang kita mau sisir, yaitu bab masyair atau pelayanan di Ar-Musna di Musdalifah, dan kita coba nego kembali karena ada tinjauan syariah di mana jamaah haji itu nanggung 4 kali trip gitu kan di pemberangkatannya, sehingga dengan nominal 33.427 itu kalau kemudian menanggungnya 2 kali trip atau 50% dari ini kan bisa turun ya setidaknya 8 jutaan lagi, ditambah masyair ini bisa turun 2-3 juta lagi. Semoga ya Mas ya. Baik. Doakan ini menjadi keputusan yang terbaik, insya Allah. Amin. Mudah-mudahan keputusannya bisa lebih memihak kepada calon jamaah, Pak Wisnu. Siap, dan tentunya dengan kualitas yang lebih baik. Baik. Terima kasih Pak Wisnu sudah bersama El Sinta siang ini. Sehat selalu Pak Wisnu. Hati-hati di perjalanan. Amin, amin. Matur suwun. Terima kasih. Salam buat Kota Semarang, Kendal, Salatiga, Kabupaten Semarang. Baik, terima kasih banyak Pak Wisnu, selamat siang. Demikian pendengar, anggota Komisi 8 DPR RI Wisnu Wijaya Adiputra.